di Brazil itu kebetulan dia itu sekolahnya cuma dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. 12 Itu siang. udah paling lama. Mau dari dia SD sampai SMA tuh jam segitu aja. Lucunya tuh di sana saya waktu kan anak-anak di sana kan kalau hari Jumat tuh malamnya pasti party kan. Entah ke klub atau ke forest gitu, ke hutan-hutan. Jadi di tengah-tengah hutan tuh kayak ada tempat party segala Clubbing macam. gitu, Nah, pertama kali pengalaman saya ke sana itu saya tuh diajak ke Hola, I'm again Akbar Haka. Dan Rizka Adelia. And please welcome Catur mana lagi? Catur mana lagi? Oh. Mana lagi selain di McD? Waduh, merek lagi loh. Iklan. Coy, Iklan. iklan lagi Apel nih. kali ya? Apel ya? Mana lagi? Bukan mangga. Mangga apa sih? Mangga ya? Wah. Sorry ini ngerti. Catur Palinggi. Gimana Tur? Kabarnya Tur? Alhamdulillah sehat. Sehat? Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baru Gimana ini, Mami? baru kali ini bawa pasangan ya? Oh iya. Aku udah sanggup kok menyandang Nyonya Palinggi. Iya. Tolong. Pusing banget. Itu akan benar. Adel Palinggi, Adel Catur berarti ya. Namanya Adel Catur Palinggi. Wah, iya. Asik, panjang banget. Panjang. Tur, jadi hari ini tuh special request by Adel. Oh. Adel pengen banget tahu sejarah kamu tentang kamu kuliah, sekolah Iya. pernah di Brazil. Iya. Terus cara kamu ngebangun bisnis. Iya. Dan Adel tahu loh bahasa Portugisnya. Oh, iya. Aku sayang kamu. Siapa nih? Ide siapa ini? Sabar, aku buka Google Translate dulu kalau gitu ceritanya kan. Ajarin dong gimana bahasanya. Iya. Apa tuh? Bahasa apa tuh? Bahasa aku cinta kamu dong. Eu te amo. Oish. Wih. Agak bikin lidah ya. Tetep gitu. Ya mau. Eu. Ci amo. Amo. Eu te amo. Tapi itu. Iya, asik. Aku bisa bahasa Inggris aja. Tur, berapa lama sih di Brazil? Itu kamu pertukaran sekolah, pelajar. Pertukaran pelajar. Kelas Betul. berapa tuh itu? Waktu itu berangkatnya naik kelas 3 Kelas SMA. 3 Kelas SMA. 3 SMA. Jadi sempat naik dulu kelas 3, turun selama 1 minggu baru berangkat ke Brazil. Kamu naik kelas 3 nya kamu naikin? Wah iya, manjat. Oh manjat kelas 3. Nggak pakai tangga. Kamu hobinya naikin orang ya. Naikin aku dong. Boleh. Naikin haji juga nggak apa-apa. Ah, itu lebih senang. Lebih senang. Lebih senang. Amin banget, amin. Berarti kelas 3, naik kelas 3 kamu ke Brazil. Brazil. Kenapa kamu milih Brazil? Kan banyak negara-negara lain ya, Del. Iya. Del, sebutin sebelum satu jawab, sebutin pemain bola dari Brazil. Bambang Pamungkas. Naturalisasi. Oh iya. Iya kan? Namanya kan miripin. Ke Brazil. Itu to the bone, beda cuy. Ke Brazil maksudnya. Iya kan? To the bone itu beda, Bukan beda. Pak, mohon maaf tuh. Itu bukan. Apa itu? Yang Itu terdebut penyanyi. apa? Oh penyanyi. Itu Pamungkas Oh, aja itu. Aduh. Oke, kenapa milih Brazil, Tur? Jadi waktu itu tuh populernya kan ke Amerika sebenarnya, ke Amerika Serikat. Jadi teman-teman banyak yang milih ke Amerika Serikat. Terus aku mikirnya waktu itu kayak belajar bahasa Inggris di Indonesia tuh bisa sebenarnya. Jadi kita belajar dari nol sampai fasih itu bisa, tapi kalau belajar bahasa asing yang bukan bahasa Inggris tuh susah dilaksanakan di Indonesia belajarnya pastinya. Jadi aku waktu itu sebenarnya milihnya yang pertama itu Meksiko. Meksiko. Karena kan sebenarnya kalau di Amerika Latin itu
semuanya pakai bahasa Spanyol. Brazil aja yang pakai bahasa Portugis. Dan Meksiko itu waktu dulu aku cari-cari di internet tuh, Meksiko itu adalah salah satu negara yang bahasa Spanyolnya tuh paling romantis, ceritanya gitu. Oke. Nah cuma dapatnya di Brazil karena waktu itu kita itu cuma bisa milih negara, tapi kita berangkatnya itu sesuai dengan ada nggak sih keluarga angkat dari negara tersebut yang nge-hiring kita jadi anak angkat mereka. Kita milih keluarga angkat di sana tuh nggak? Nggak. Jadi kita tuh kayak bikin apa ya? CV. Kayak bikin CV, kita bikin mempromosikan diri kita lah. Kita cocok-cocokan, misalkan kita suka bola, mungkin mereka nanti di sana mencocokkan anaknya suka bola misalkan gitu. Oh, jadi random. Jadi kita bikin mempromosikan diri kita terus dimasukkan ke database mereka secara general ya di seluruh negara. Nah, setelah itu bebas tuh mereka. Mungkin kalau saya yang milih pertama itu orang Uruguay, mungkin ke Uruguay. Gitu. Kalau bisa milih kan kita bisa milih mau ditampung bapak angkat atau orang tua angkat kita itu misalkan Maria Mercedes gitu kan. Wah, bisa. Rosalinda sih. Rosalinda. Itu Brazil bukan sih? Iya. Rosalinda. Oh, Meksiko. Pulang-pulang kan makmur ya kan, makan terus. Milih sama Maria Mercedes atau enggak Marimar. Kamu sempat nggak Marimar cuy? Sempat dong. Marimar itu yang di pinggir pantai kan? Yang diminum. Kirain arena yang di rumah ini. Di otak saya apa yo? Amer. Jauh banget. Maaf. Dari tadi. Oke, Tur, berarti kok nggak nanya gaji sama deh. Katanya yang penasaran dia. Kalau catur aku speechless. Oh, gitu. Nggak bisa ngomong. Episode Nita dia yang ngomong terus loh. Nita sampai nggak kebagian. Dipecat terus, mohon maaf. Jadi lanjut nih. Lanjut. Brazil. Oh, Brazil ya. Berapa lama? Oke, lanjut. 11 bulan. 11 bulan. Terus di situ fokus sekolah atau sambil kerja atau boleh ngapain? Sebenarnya sih fokusnya tuh harus ke sekolah aja ya kan, karena kan visanya cuma untuk pelajar. Cuma di Brazil itu kebetulan dia itu sekolahnya cuma dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. 12 Itu siang. udah paling lama. Mau dari dia SD sampai SMA tuh jam segitu aja. Karena di sana itu budayanya anak-anaknya tuh lebih banyak bekerja. Jadi bahkan kayak saya punya paman di sana itu ada punya anak dia umur 10 tahun tuh udah dia kerjain di restoran, di pabrik bola segala macam. Jadi nggak ada teman saya sebenarnya. Jadi setelah sekolah dari jam 8 sampai jam 12 siang, jam 1 siang tuh teman-teman tuh udah pada kerja semua. Jadi nggak ada kegiatan, sayanya nggak ada teman. Temen nggak ada kan nggak apa-apa, yang penting punya pacar di sana. Itu yang baru saya mau tanya. Sebenarnya salah satunya itu sih. Salah satunya itu juga kan wanita Latina kan. Wah. Gila sih. Gasolina. Itu ada dapat pacar nggak di sana? Itu. Nggak ada pacar, tapi dekat sama cewek sih ada. Sama cewek. Sama cewek mana ya? Cewek Brazil ya. Kayaknya beda deh rasanya. Cita rasa itu kayaknya beda. Ini kalau dijawab ada tit gitu ya. Enggak. Takutnya jawabnya nggak ada titnya. Nyium mungkin atau sayang-sayangan. Pernah lah ya. Pernah karena di sana kan menandakan dan menunjukkan bahwa kasih sayang. Kasih sayang. One night stand? Jujur kamu sama saya. Mengerikan. Nggak denger tadi. Kurang jelas. Dewasa pertanyaannya. Iya sih ya, lupa. Penonton kita ini usia 5 tahun sampai 7 tahun loh. Oh, Iya. bagus. Sudah dilajari sejak itu dini ya kan. Kayak acara anak ya. Parenting. Loh, kapan lagi ada podcast di hostin sama Dora the Explorer? Diegonya. Iya. Aku monyet yang balik ketiga. No comment. Bukan saya yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Daripada acaranya bungkus. Ya. Karena temanya malam ini Brazil, jadi Adel tuh sengaja. Oh, sengaja. T-shirtnya berflower tur. Oh iya, pantai gitu ya. Bukan, ini karena hatiku lagi berbunga-bunga. Oh iya. Kayak negara berflower. Tur, berarti jam 12 udah nggak ada lagi sekolah. Enak banget ya. Berarti kalau di Tenggarong bisa segitu, mungkin sama aja pendidikan. Pulang cepat kan justru membuat semua orang tuh belajarnya jadi terbatas, Adel. Iya. Iya.
Jadi unikannya gini bang, di sana itu jadi kan sekolah kan yang normalnya dari jam 8 sampai jam 12. Terus tuh nanti ada kelas malam. SMP dan SMA-nya tuh ada kelas malam dan waktu itu tuh saya karena kesana bisa bahasa Inggris kan dan mereka di sana tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi waktu di sana saya nggak bisa bahasa Inggris. Disuruh ngajarin bahasa Inggris di kelas malam. Saya kira ngajarin di kelas malam tuh mungkin anak-anak SD gitu kan, anak-anak SMP, ternyata bapak-bapak. Oh, lansia ya. Bapak-bapak umur lansia. 30 sampai 50 tahun lah range-nya. Jadi saya sempat nanya sama salah satu guru di sana, kok di tingkat SMP dan SMA ini ada yang orang-orang tua. Ternyata mereka itu waktu dulu karena tadi kan budaya mereka bekerja, mereka tuh ninggalin sekolah untuk bekerja. Dan ketika tua mereka baru sadar bahwa legalitas dari ijazah itu penting akhirnya baru lanjut lagi sekolah lagi. Dan banyak, nggak cuma 1-2, bisa sampai 2 kelas, 3 kelas untuk satu sekolahnya. Mungkin karena mereka nggak sekolah-sekolah banget karena jadi pemain bola mungkin Ya, cita-citanya. bisa. Karena kan di sana kan anak baru lahir tuh dikasih bola. Kasih bola. Dikasih bola. Gila Del. Kalau tim bolanya menang, mau tim bola klub lokalnya atau nasionalnya besoknya libur tuh bang. Libur? Iya libur. Saya sempat tuh pirang warna biru karena di tempat saya tuh nama timnya Gremio itu tuh Gremio itu tim pertamanya Ronaldinho. Buat yang Ronaldinho. tahu nggak Ronaldinho? Tahu nggak deh Ronaldinho? Ada yang tahu. Ayo, Ronaldinho. Jelasin dong Ronaldinho itu Itu siapa Del? yang tinggi besar itu kan? Padahal bisa kan maksudnya lahir nggak dikasih bola, dikasih apa gitu kan. Mungkin itu yang membuat pemain bola di Brazil terbiasa. Tapi seharusnya kan kalau baru lahir kan dikasih susu ya. Oh iya, masa? Bukan, Langsung susu ya? bukan dikasih bola tuh. Oh gitu. Nyak. Saya kira dikasih uang, enggak ya? Diumpamakan. Enggak juga cuy. Kebanyakan sekarang tuh ASI banyak nggak diminum sama bayi. Bapaknya ya. Baru mau bilang, Agak ngegas saya, mohon maaf nih. Jadi dikecilin aja nanti. Aduh, Dekat banget soalnya nih. Ya ambigu gitu. Rebutan, oh bapaknya rebutan. Oke, Tur, semengerikan apa sih kalau Meksiko kan terkenal tuh. Kalau kita nonton film Narcos Meksiko, wih, itu kan kartel-kartel. Kalau Brazil mengerikan nggak bagi catur ketika tiba di kota apa sih tuh? Saya di Antonio Prado. Antonio Kecil Prado. kotanya, cuma 14.000 aja penduduknya. 14.000. Jadi ceritanya waktu dapat pertama kabar ya kan dapat dari email, dapatnya di Brazil. Sebenarnya orang tua tuh khawatir, Bang. Karena kan yang disebar di media. Itu terorisme terus brutal, kriminal segala macam. Tapi begal. Iya, begal. Begal cinta. Wih. Rampas hatimu dengan paksa. lanjut. Jadi nggak begitu kriminal sebenarnya. Jadi dari pihak yang menyelenggarakan program pelajar itu menjelaskan akhirnya ke orang tua bahwa nggak mungkin mereka milih negara yang nggak aman untuk pelajar, apalagi yang masih underage kan, masih di bawah 17 tahun pada waktu itu. Dan saya waktu itu dari Indonesia tuh cuma 2 orang yang ke Brazil. Saya sama teman saya dari Kediri. Bahkan teman saya dari Kediri orang tuanya tuh nelpon ke saya. Dia bilang gini, kalau catur nggak ngambil berangkat ke Brazil, anaknya itu nggak dia berangkatin juga karena takut. Biar ada CS. Ya biar ada CS-nya barengan. Akhirnya pas sampai di sana, ya kayak di film-film sebenarnya. Hotel-hotel bintang 5 tuh banyak grafitinya segala macam, terus orang-orang di pinggir-pinggir jalan main-main kartu, tapi ya nggak mengganggu sebenarnya. Kalau kita juga nggak ganggu mereka ya kan. Makanan bagaimana tuh? Nah sebenarnya kalau di Brazil itu Bang, terkenalnya Brazil itu negara imigran ya, jadi sedikit betul yang asli Brazil. Nah kebetulan kota saya itu namanya terkenal slogannya The Mais Italiana do Brasil, artinya kota paling Italia di Brazil. Jadi ceritanya tuh berarti kayak nyari karedok gampang gitu. Itu jadi kerak telur ya. Kerak telur. Nasi kuning kan, nasi kuning. Buras kan. Jadi lepet. Jadi imigran-imigran dari Eropa tuh mungkin pelarian-pelarian dari mafia yang di Italia larinya tuh ke kota saya. Akhirnya
mungkin yang nenek-nenek kayak nenek angkat saya di sana tuh nggak bisa bahasa Portugis, bahasanya bahasa Itali. Tapi yang seumuran sama saya itu udah bisa bahasa Portugis. Jadi makanannya di sana tuh makanan Itali. Kayak Itali. spaghetti, lasagna segala macam. Dan cocok aja sih karena kan kita di sini mungkin kebiasaan sama brand-brand makanan Itali ya kan. Tapi asin. Maksudnya kan biasanya kan Air kali ya. Maksudnya Gimana? kalau di luar kan biasanya tuh hambar kan. Karena kurang rempah-rempah. Kayak hatimu saat ini hambari. Nih kalau saya nggak ngomong nanti dibilang gabut nih. Gaji buta. Figuran. Jadi saya cuma duduk mak. Usaha terus. Oke. Anut mencoba untuk in frame kan. Tur ada prom night nggak Tur? Prom night ada. Ada. Sempat saya. Mabukan nggak? Iya. Amer lagi. Amer. Nah, cuma kan di sana Atau aja. tua? Kan? Cuma kan di sana aja kan kita kembali ke Indonesia kan nggak boleh. Berarti kalau apa namanya prom night terus minum berarti ada yang dibungkus dong. Kan nggak sadar Oh, kamu ya. yang dibungkus. Pria macam apa yang dibungkus? Lanjut. Apa tadi? Prom night. Prom night. Jadi berhubungan sama prom night Bang ya. Jadi lucunya tuh di sana saya waktu kan anak-anak di sana kan kalau hari Jumat tuh malamnya pasti party kan. Entah ke klub atau ke forest gitu, hutan-hutan. Jadi di tengah-tengah hutan tuh kayak ada tempat party segala macam. Nah, pertama kali pengalaman saya ke sana itu saya tuh diajak ke kayak kantor polisi kali ya. Sejenis kantor polisi itu bikin surat izin. Jadi saya ditemenin orang tua angkat saya bikin surat izin menandakan bahwa orang tua saya itu mengizinkan izin pergi ke sana untuk party. Nah, Sepertinya harus pindah ke Brazil. Jadi ketika sampai di Sekui banget. jadi ketika sampai di tempat partinya karena kan di bawah umur ya Bang ya. Karena di sana itu boleh minum minuman beralkohol tuh lu 21 tahun ke atas. Jadi pas sampai di tempat partinya itu kita ngasih surat itu dilihat sama orangnya kalau di bawah umur nanti kita tuh dikasih gelang. Jadi kalau yang ada gelangnya itu dibatasin minumannya. Mungkin 3 sampai 5 botol aja karena yang awalnya 3 loki jadi 3 sampai 5 botol. yang awalnya satu main kerat. beer pong ya kan. Tahu beer pong enggak? Tahu dong. Tahu. Wah, pernah ya sering ya? enggak sih, nonton aja. Nonton aja. Kok mau main beer pong enggak ada lawannya soalnya. Masa ya main sendiri? Jawaban aman. Jawaban Main aman. Saya sempat sih mau jadi atletnya beer pong juga. Waduh. Iya. Ada atletnya ya? 2 tahun kemudian ginjal. Cabor. 2 tahun kemudian ginjal tuh. Di Tenggarong banyak atletnya. Jadi kita beli meja ukuran berapa gitu. Pingpong Pak. Lama loh dia. Silau ya. Lanjut party. Lanjut. Party anak kecil pakai gelang. Ya, jadi yang di Andres itu dikasih gelang dibatasin. Nah, jadi biasanya itu mereka ngakalin yang di bawah umur tuh pakai lengan panjang atau pakai jaket nutupin gelangnya. Oh, oke. Biar minumnya bisa banyak. Iya, biar. Kalau di Amerika kan misalkan ada rasisme seperti itu. Kalau di Brazil ada nggak sih rasisme gitu? Ada. Terhadap orang Asia mereka misalnya. Kalau terhadap orang Asia nggak ada. Dan kayaknya apa saya waktu itu tuh bertepatan dengan yang kejadian di Paris Bang. Jadi yang teror di Paris yang 110 sekian orang meninggal. Akhirnya teman-teman di sana itu takut mungkin ya. Jadi takut. Hari pertama saya masuk sekolah setelah berita itu tersebar di sana tuh di kantin kan biasanya kita di kantin tuh ngantri ya kan, ngantri makanan yang kayak di film-film gitu. Ngantri makanan itu nggak ada yang mau deketin saya. Karena Nah, dan mereka juga teriak gini. Enggak, bukan. Karena belum mereka tumbuh. Belum tumbuh. Tumbuh cuma di sini aja. belum tumbuh deh. Belum. Tapi daerah lainnya udah tumbuh gitu. Oh, sih. Pelanggaran. Iya, lanjut. Terus Jadi dijauhin terus mereka teriak homing bomba, jadi manusia bom. Oh, oke. Ya diledekin gitulah, bahkan saudara angkat saya ngeledekin juga. Entah saya nggak tahu juga ngeledekinnya karena ikut-ikutan temannya atau ada maksud lain. Jadi sempat kepikiran kayak mau pindah kota gitu loh, Bang. Karena kita kan ada kesempatan pindah keluarga angkat kalau nggak cocok. Jadi misalkan kayak teman saya
orang tua angkatnya, mohon maaf ya, misalkan gay, orang tua angkatnya gay, dua-duanya cowok ya kan, dan dia bingung bedain mana mama mana papa ya kan. Kan gampang. request pengen pindah keluarga karena nggak cocok bisa, atau keluarganya vegetarian, tapi dia pengen makan daging banyak, akhirnya pindah keluarga angkat. Jadi sempat kepikiran gitu. Cuma makan daging nggak? makan Nggak? Aku juga. Halo. Nyalingin ya volumenya ya, biar kalian nggak dengar omonganku. Daging apa Daging deh? belly. Tapi speak Portugal kamu lancar? sekarang ya masih lah, Masih? Coba dong. Iya. apa itu mau apa tuh. Ngomong buka aja lah, pembuka podcast kayak tadi gitu. Yang selamat datang di Hola, bem-vindo. Podcast apa ya bahasa Portugis? podcast aja udah podcast aja udah. Podcast Saso. Waduh di improv. Nanti ada O-nya. Ya, jadi uniknya tuh Bang, sebenarnya kalau cowok yang ngomong sama cewek yang ngomong tuh beda. Jadi Oh, beda kalau bahasa. kalau cowok yang ngomong belakangnya tuh harus O. Kalau cewek yang ngomong belakangnya harus A. Jadi gitu. Sama kata benda cewek juga belakangnya harus A. Jadi cuma bedain di belakangnya aja Bang. Kata Misalkan benda, mohon maaf. misalkan pria dewasa ya kan, muler, ya kan? Muler. Oh, Muler. ganti. Bukan puler. Ganti. Misalkan sepeda aja, Sepeda. Misalkan Adel mau bilang sepeda, Adel bilang bisikleta. Bisikleta. Belakangnya A. Kalau Bang Akbar mau bilang sepeda, bisikleto. Bisikleto. Gitu. Oke. Karena aku tadi udah suka arah pembicaraannya. Ternyata diganti ke sepeda. Sepeda. Gimana nih? Berarti kalau Rio Satrio sama Rinda konser di Brazil, kalau cewek yang manggil Ria Satria. Ria Satria. Ria Merek Satria. nih. Ini merek nih. Ria Satria. No sensor club. Tuh setelah setahun, 11 bulan, anggap setahun pulang ke Indonesia, terus kamu langsung beraktivitas atau kamu pergi lagi keluar dari Tenggarong? Lanjut SMA dulu Bang. Oh, SMA dulu. Iya, jadi ngulang lagi kelas 12 kan belum selesai. Karena kita harus dapetin ijazah SMA yang di sini kan, karena waktu itu kan ijazahnya di sana aja, nggak bisa diterapin di sini. Jadi ngulang sama adik kelas. 3 pas 12 terus tahun pergi lagi enggak di Tenggarong? Pergi sempat kuliah di Malaysia. Malaysia. Ya, karena bodoh kan. Bukan kami ya ngomong ya, bukan kami. Malaysia berapa tahun tur? Nggak sampai setahun Bang. Nggak sampai Jadi di sana itu kan saya masuknya di kampus swasta ya kan. Terus pas kuliah di sana tuh kayak mikir, akhirnya pas udah masuk tuh kayak mikir, oh mahal sekali sebenarnya biaya kuliah di sana. Kuliah di ya. Malaysia. Walaupun orang tua menyanggupi dan banyak orang bilang selagi orang tua menyanggupi ya sekolah sejauh-jauh mungkin lah ibaratnya gitu. Saya mikirnya kayak mending saya kuliah di Indonesia yang biayanya lebih rendah, ya kan? Lebih rendah, lebih terjangkau, dan uangnya mungkin dari sisa pembayaran di kuliah saya di Malaysia itu bisa saya pakai untuk berwirausaha. Berbisnis. Karena kebetulan saya waktu di Malaysia itu ngambilnya bisnis juga. Dan kembali ke Universitas Mula Warman ngambilnya juga bisnis. Berarti emang dia entrepreneur sejati Del. Nih jadi teman-teman nih Kopi H itu adalah salah satu unit bisnisnya Catur. Itu berjalannya udah setahun tuh deh. Iya. Itu bisnis pertama atau bisnis sebelumnya ada lagi? Wah, sebelumnya ada Bang. Sampai tutup buka terus, nyoba-nyoba terus karena kenapa suka terjun di bisnis itu sebenarnya. Ya, jadi esensi dari ketidakpastian ya kan. Usaha itu kan ada yang tren, terus ada yang lifestyle. Misalnya kayak nasi goreng kan udah lifestyle, terus Indomie itu udah lifestyle. Sesuatu yang sudah menjadi lifestyle itu pasti jadi tren dulu ya kan, digemari banyak orang. Nah, kita kan nggak tahu ya, ketika suatu usaha, jenis usaha atau suatu produk menjadi tren itu kita nggak bakal tahu ini bisa jadi lifestyle atau enggak ya kan. Jadi mending ketika trennya ada nih, misalkan tren Thai tea ya masuk aja, atau tren kopi masuk aja. Kita berharap ya Thai tea tadi mungkin atau kopi-kopian ini bisa menjadi lifestyle, bisa menjadi gaya hidup orang, akhirnya panjang umur. Bidang usaha panjang umur, produknya juga panjang umur. Jadi kenapa kepikiran kopi? Karena kan lagi berkembang sekali ya
kopi. Terus orang-orang juga terutama anak-anak muda tuh kalau nongkrong kemana ke kedai kopi, padahal minumnya juga nggak kopi ya kan. Mesennya susu strawberry. Iya. Bahkan kalau iya informasinya aja, jadi Kopi ini bahkan produk yang terlarisnya itu bukan kopi bang. Bukan kopi? Produk non kopi yang paling larisnya. Milo cream. Wah iya tuh, luar biasa. Sama di distorsi juga sama Del. Iya, Milo juga. Iya kan? Distorsi yang Sini. mabes, bukan ayam goreng yang paling laku. Ayam kampus memang. Wah ya itu. Ayam dekat kampus. Betul. Kampus Unikarta. Iya. Aman. Oke, kembali ke Kopia. Lanjut. Ada 4 orang. Ya. Isinya ya. Betul. Kok bisa kepikiran bikin bisnis? Kita ngajakin teman-teman lah. Kenapa misalkan enggak sama pacar, sama orang teman di kampung atau siapa? Dulu tuh sempat bikin usaha, inisial nama usahanya tuh inisial nama pacar bang. Ternyata pas putus kan harus ganti ya kan, ribet. Agak ribet. Soalnya nanti Ya ketawa Kak Ayu. royalti jadinya kan, nanti kan royalti. Blunder. Apa Kak Adelia Kopi. Memaksakan diri. Maksa ya, Wak. Maksa banget. Bisa. Jadi lebih enak usaha sama teman sih. Teman. Kalau mungkin udah jadi istri, pasangannya mungkin bisa Oke. sama Gak pasangan. mau coba sama aku. Iya. Oh iya. Wah. Message. Message. Massage. Message pesan. Masas. Goblok kok Del. Kalau message pesan dong. Massage. Sorry, massage. Massage. Boleh sih. Adel punya skill lebih. Cobain urut. Saya injak. Di bawah. Berempat Kopia. Iya. Kopia jadi berempat terus bagi-bagi hasilnya. Itu yang ditanyakan Adel tadi Iya, sore. gimana Tadi itu? sore dia nanya. Ini gimana tuh ceritanya tuh? Iya. Kok bisa tuh jam 4 lancar sampai sekarang? Kalau mau bikin usaha tuh sebenarnya dari awal tuh sudah jelas ya harusnya goalsnya mau satu aja kah cabangnya atau mau banyak. Jadi kita dari awal itu memang pengennya tuh mimpinya bisa ekspansi kemana-mana. Kopia jadi banyak. Iya, jadi mikirnya kayak kalau mulainya sendirian, dan saya kan juga pernah memulai bisnis sendirian, itu lambat betul jalannya. Jalannya, Walaupun setiap ngambil keputusan itu lancar-lancar aja karena nggak berdebat ya kan, nggak ada perbedaan pendapat, tapi lambat perjalannya. Dan mikirnya kayak sekarang ini banyak kayak era-era kolaborasi mungkin ya kan. Collabs. Jadi mending saya lebih milih sekarang kalau mau mulai usaha ngemulai bisnis sama teman-teman, dan basic kemampuannya itu beda-beda gitu, saling melengkapi. Jadi makanya memutusin berempat. Mungkin kalau orang-orang mikir berempat banyak betul ya. Bagi aja jadi Iya. kecil misalkan. Kebanyakan nih orang gini bang sekarang di Indonesia tuh banyak UMKM tapi menyerap tenaga kerjanya tuh kadang itu nggak setimpal gitu. Oke. Jadi UMKM banyak nggak banyak nyerap tenaga kerja karena kalau bahasa akademisnya itu self employed. Apa tadi Del? Apa tadi ulangin Del? Self. SL. Ulangin Del, ulangin. Ini niatnya apa nih? Ngundang saya di sini. Ini mau menurunkan pamor saya, menghancurkan pasar saya. Target saya udah hilang semua nih nanti. Iya. Ya abis ini kalian bisa buka-bukaan Inner Beauty di belakang. Di robot-robot ya. Di robot. Semak-semak, sorry, robot alias semak-semak. Jadi ada cerita tuh pemain Bass Capital kan orang Sunda si Ben yang dulu. Jadi ketika dia pengen pipis banget, kita manggung di Luar Kulu. Dia pengen pipis. Di mana ya toiletnya, dia bingung. Terus ada satu teman Eja tuh Imo, dia cerita, "Situ aja Bang, kencing di robot." Bang bingung nyari robot. Robot kok dikencingi. Nyari robot di Lokulu. Yang muncul bunda. Fokus dong. Ini sebenarnya tiganya Kak Dimas aja yang duduk di sini. Saya tidak ada andil di sini. Berarti gue hancur pasangannya. Robot itu smart blue car teman-teman. Oke, lanjut tur. Self employed. Banyak orang yang jalankan bisnis tuh mereka juga yang
ngelakukan apa-apanya tuh Bang. Jadi mereka mungkin yang bikin produknya, mereka juga yang packagingnya, mereka juga yang mendistribusikan ke pelanggan. Akhirnya uangnya ya ke mereka dan bisnis mereka nggak ekspansi. Jadi padahal kan tujuan dari UMKM kan nyerap tenaga kerja banyak ya kan Bang. Jadi mikirnya kayak wah kayaknya memang dari awal nih kita harus ngambil resiko join berempat. Walaupun di awal-awal running bisnis mungkin pembagiannya sedikit, tapi untuk long term, untuk plan jangka panjang itu berguna sekali sih. Bener nggak sih Adel cerita bahwa yang paling galak tuh Wi gitu ya? Mbak Wi. Mbak Wi. Saya no comment. Ini bohong Mbak Wi. Ini cuma gimmick aja Mbak Wi. Jadi Mbak Wi tahu Adel kan Mbak Wi. Cerita dia. cerita gitu. Kan toh. Oh ya ampun. Oh kompor. Kompor. Oh gitu ya. Kayaknya aku harus pulang aja nih. Dipitnah saya di sini. Wi galak tuh katanya, Catur dimarah-marahin gitu. Gila. Kalian lihat muka saya kan? Lihat mukaku. Muka kagetku. Bagus ya actingnya ya. Makin didukung. Mbak Wi ini sumpah. Ini gimmick Mbak Wi. Gimmick aja ini Mbak Wi. Oke, Wi urusannya dia ngurusin semua manajerial ya kayaknya. Jadi walaupun kita sebenarnya udah ada tugas masing-masing ya, misalnya kayak Mbak Dwi ngurus finance mungkin, saya ngurus marketing dan yang lain-lain gitu, tetap aja Bang kita saling backup satu sama yang lain ya. Kadang kan mungkin saya lalai dan ada kerjaan yang nggak bisa saya kerjakan dibantu sama teman. Jadi itu sih sebenarnya keunggulan kita yang sedikit orang memanfaatkannya dengan baik ya, itu budaya gotong royong tadi. Budaya gotong royong. Kita padahal ada budaya gotong royong tapi terlalu kaku gitu. Aku dikasih tugas marketingnya, aku ngurus marketing aja, kebanyakan orang gitu. Padahal kan ketika kita bisa bergotong royong dan ketika kita membantu rekan kerja kita dan tidak merugikan kita kan tidak salah sebenarnya. Jadi Catur anak muda bahasanya gotong royong cuy. Mantep juga ya. Bukan bahu membahu ya. Bukan bahu. bahu membahu menjadi satu, itulah Indonesia. Hai. Adel tahu PSBB enggak? PSBB. Persatuan Sepak Bola Brazil. Saya tambahin B-nya, kurang B tadi tuh. Anu sih agak sulit Ini sih. salah satunya enak banget loh. Wih, apa itu Bang? Itu apa sih Kak? Ini Mula Palma by Hex Juice. Rasa. Ini roti gula aren. Kamu nanya itu tadi di episode. Cut ya. Di setiap episode Saya kamu mau in-prep, kayaknya gimmick gitu nah jadinya di-cut ya, mohon maaf di-cut. di setiap episode dia nanya. Itu apa sih Kak? Sama Oh gula template-nya sama. aren, template-nya sama. Jadi gimmick tuh. Jadi deskripsinya itu roti gula aren, Del. Ini roti gula aren banget. Serius enak. Jadi buat teman-teman dia gini nih, kecil banget. Nah, jadi bisa dibawa kemana-mana tuh enak segini. Kecil tapi enak kayak Indonesia banget tuh, Ben. Enak banget. Kecil enak. Ada yang suka yang kecil enak makanya ya? kenapa ngelirik ke saya tuh? Anda suka yang keras. Keras. Ya keras ya, Wak. Kan biar kecil bisa muter gitu. Muter gini maksudnya. Oh anu, pengaduk ya, pengaduk bisa minuman. diputer gini. Shaker gitu. Shaker. Apa tuh? Instagramnya apa, Del? Dos by By Hex. Hex, ya. Dan @hexjuice. Hex Juice, Oke. seperti itu. Oke, kita mungkin setelah masih Kopiha sukses bakal ngebuka lagi invasi ke kota-kota lain. Insya Allah. Insya Allah. Berarti setelah buka Kopiha, akhirnya Catur nih fokus ngurusin Adwindo. Wih. Wih, anu olahraga ya, Tindo ya. Bela diri. Olahraga. Bela diri kan. Taekwondo. Emosi nih. Gas. Lanjut. Asosiasi Duta Wisata Indonesia. Gimana jadi Nusantara? Wih, Gapura. Halo Kak Seto. Dia masih anak kecil. Aduh, kecil. Oh iya, ada kecil. Saya masih 15 tahun. Oh. Jangan, Deng. Ada Duis ya? Bukan. Iya, Putri Saya Pariwisata. Ducil. Oh, Ducil. Oh, Ducil apa itu? Tercil. Oh, tercil. Duta dikucilkan maksudnya.
Duis bukan Adel? Bukan dong, bukan kan? Bukan. Tapi kayak Adel gini bang ada kesempatan. Ada kesempatan. Besar kesempatannya sebenarnya. Iya Aku besar waktu banget itu, dia. ada niat pengen ikut kan, Besar cuma ya kan? stop besar-besaran. Gini. Saya dulu pernah ada niatan kan tahun kemarin mau ikut, tapi kayaknya aku takut yang ikut minder semua. Oh iya sih. Karena aku baru seleksi pertama udah kamu juara 1 kamu udaranya. Aku takut orang lain minder kan, jadi ya udah nggak usah aja ikut. Luar biasa humble ya. Ngehargai mereka Ngangkat. kan. Aku mau nanya nih, Iya, iya. kan aku berapa kali nih kalau ke Timbau kan ngelewatin Timbau kan, tuh Iya. pinggir sungai. Kan aku udah liat, siapa nih ganteng banget. Wih. Siapa nih ganteng banget. Wih, Kayak siapa gini. tuh? Wih, gini-gini. Dilihat Dengan kan, ini tadi. iya dengan yang ininya nih. Jadi yang Catur Palinggi. Kayaknya kenal nih. Ganteng banget. Ternyata Anda. Iya. Nah, itu maksudnya tujuannya. gimana ya? Tujuannya Tujuannya. memasang itu segede gaban tuh. Ya. Tujuannya apa? Kalau menurut Adel gimana menurut Adel? Ya sih 2024. Wah. Terus, seandainya seorang catur bisa ngomong dengan catur di masa lalu, kamu pengen ngomong apa sih Sama catur. di masa lalu? Seandainya Elon Musk nemukan mesin waktu. Ke saya di masa lalu Heeh. lebih cepat melek untuk berwirausaha. Oke. Iya. Kenapa lebih cepat melek berwirausaha? Karena menurut dan yang saya pelajari ya bang ya, berwirausaha itu hampir di seluruh aspek kehidupan kita sama seperti politis sebenarnya. Oke. Jadi kalau definisi berwirausaha, berbisnis itu sebenarnya bagaimana kita memberikan solusi atau membantu orang lain meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Paling enggak selevel sedikit lah, ibaratnya kita jual makanan, orang lapar, kita kasih makanan, orang jadi nggak lapar lagi. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi dari esensi berwirausaha tadi, saya merasa saya bisa ada jiwa lebih peduli sama orang lain. Oke. Dan dan menumbuhkan rasa kita kalau bantu orang lain dan orang lain itu nggak berterima kasih ke kita nggak ngerasa dimanfaatkan sebenarnya. Karena kalau kita berbuat sesuatu mengharapkan balasan ya kan, akhirnya muncullah tadi sakit hati tadi ya kan. Cari 1000 musuh dalam 1 hari mudah ya kan, tapi merawat pertemanan itu butuh bertahun-tahun. Benar sekali. Luar biasa. Oke, Tur, thank you berat. Oke. Semoga apa tadi ya yang dicocokkan itu berhasil adalah. Ya. Dan pesan Adel sama saya cuma satu, jangan lupakan teman-teman yang dari sekarang mendorong catur ya. Siap, seperti pasti. itu. Ya kan? Oke. Jangan Mendorong lupa dan sama kulitnya. Yap. Ya. Oke, Del. Ngapain Del? Ngapain? Kan perjanjian deh closing. Iya, perjanjian deh closing. Ya, apa closingnya? Saya bingung kayak apa closingnya. Ya, see you di next podcast. Terima kasih Catur telah Thank memberi you waktunya juga. untuk kami. Ya. Siap. Cium dulu dahinya. Thank you juga buat Kopi H. Ya, Kopi H. Enak banget. Saya Rizka Dedesari Akbar Haka. dan Catur Palinggi. pamit undur diri. See you. Thank you.